warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat malam. Semoga kalian sehat selalu. Ketemu lagi sama aku, Dwi Mayangsari. Di vlog kali ini kita masih membahas berkaitan tentang autisme, lanjutan dari vlog yang sebelumnya. Vlog yang sebelumnya akan kita bahas lagi di vlog ini. Ini adalah vlog autisme part 2. Penasaran kan? Yuk kita lihat video lanjutannya. Check it out. Selanjutnya, terapi autisme. Terapi perilaku atau ABL Lova Stage. Anak autis seringkali merasa frustasi, teman-temannya seringkali tidak memahami mereka. Mereka merasa sulit mengekspresikan kebutuhannya. Mereka banyak yang hipersensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Terapi wicara atau speech therapy merupakan suatu keharusan karena anak autis mempunyai keterlambatan bicara dan kesulitan dalam berbahasa. Terapi okupasi dilakukan untuk membantu menguatkan, memperbaiki koordinasi dan keterampilan otot pada anak autis, dengan kata lain, untuk melatih motorik halus anak. Tetapi ada juga terapi fisik. Terapi fisik autisme adalah suatu gangguan perkembangan prevasif. Banyak di antara individu mempunyai gangguan perkembangan dalam motorik halusnya. Selanjutnya, terapi melalui makan atau diet terapi. Untuk mencegah atau mengurangi tingkat gangguan autisme, maka dilakukan terapi diet. Selanjutnya, terapi integrasi sensoris untuk melatih kepekaan dan koordinasi daya indera anak autis. Terapi integrasi auditori untuk melatih kepekaan pendengaran supaya lebih sempurna. Dapat menggunakan sinyal jalan. Selanjutnya, terapi musik untuk melatih auditori anak, menekan emosi, melatih kontak mata dan konsentrasi. Selanjutnya, terapi anggota keluarga, memberi perhatian yang penuh, bisa dengan menggunakan konseling kognitif perilaku atau sering disebut dengan KKP. Selanjutnya, terapi bermain untuk melatih mengajarkan anak melalui belajar sambil bermain. Meskipun terdengarnya aneh, seorang anak autis membutuhkan pertolongan dalam belajar bermain. Selanjutnya, terapi medikamentosa, obat-obatan untuk menenangkan melalui pemberian obat-obatan oleh dokter yang berwenang untuk kebaikan dan kebugaran kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak dari keracunan logam berat dan efek alergi. Terapi biomedik dikembangkan oleh kelompok dokter yang tergabung dalam DAN. Selanjutnya, terapi sosial. Terapi sosial ini adalah kekurangan yang paling mendasar bagi individu autisme dalam bidang komunikasi dan interaksi. Selanjutnya, terapi perkembangan RDI atau Relationship Development Intervention dianggap sebagai terapi perkembangan. Media visual individu autis lebih mudah belajar dengan melihat, visual learners atau visual thinkers. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan metode belajar komunikasi melalui gambar-gambar, misalnya dengan metode Page Picture Exchange Communication System. Selanjutnya, prinsip-prinsip penanganan. Yang pertama, hak asasi manusia khususnya anak juga berlaku pada kelompok anak autis, seperti berhak mendapat pendidikan, bermain, kasih sayang, dan lain-lain. Yang kedua, anak autis tidak persis sama satu sama lainnya. Masing-masing mempunyai keunikan dan tingkat gangguannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kebutuhannya serta kekhususannya masing-masing. Yang ketiga, spektrum autisme adalah suatu gangguan proses perkembangan, sehingga terapi jenis apapun yang dilakukan
akan memerlukan waktu yang lama. Terapi harus dilakukan secara terpadu dan setiap anak membutuhkan jenis terapi yang berbeda. Atau jenis sekolah yang tersedia. Yang pertama, kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autis yang telah diterapi dan memerlukan layanan khusus, termasuk anak autis yang terapi secara terpadu atau struktur. Yang kedua, terdapat program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler dalam waktu tertentu. Anak autis dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Yang ketiga, program pendidikan inklusi. Program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autis. Untuk membuka program ini, sekolah harus memenuhi persyaratan antara lain, guru terkait telah siap menerima anak autis, tersedia ruang khusus untuk penanganan individual, tersedia guru pembimbing khusus dan guru pendamping dalam satu kelas, sebaiknya tidak lebih dari 2 anak autis, dan lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, sekolah khusus anak autistik. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autis, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, minat yang sesuai dengan potensi mereka. Baik, selanjutnya program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autis yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Anak autis nonverbal, mental, retardasi, dan gangguan motorik, serta auditori yang serius dapat mengikuti program sekolah di rumah. Program dilaksanakan di rumah dengan mendatangkan guru pembimbing atau terapis atas kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang selanjutnya terdapat Discrete Real Training (DTT) dan Learning Experience and Alternative Program Preschoolers and Parents. Lalu ada Pantigria atau rehabilitasi autis. Anak autis yang kemampuannya sangat rendah dan mempunyai gangguan yang sangat parah dapat mengikuti program di panti atau geria rehabilitasi autistik. Program di panti rehabilitasi difokuskan pada pengembangan pengenalan diri, sensori motor dan persepsi, motorik kasar dan halus, kemampuan berbahasa dan komunikasi, bina diri, kemampuan sosial, kemampuan kerja terbatas sesuai minat, bakat, dan potensi. Selanjutnya, pendekatan anak autis. Yang pertama, Discrete Real Training atau DTT. Dalam pembelajaran digunakan stimulus-stimulus respon atau dikenal dengan Orper and Conditioning. Dalam prakteknya, guru memberikan stimulus pada anak dan dinilai perilaku anak terhadap stimulus yang diberikan. Setelah itu, berikan respon. Apabila perilaku anak itu baik, guru memberikan reinforcement atau reward. Sebaliknya, perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau hukuman. Yang kedua, Learning Experience and Alternative Program Preschoolers and Parents menggunakan stimulus respon lama dengan DTT, tetapi anak langsung berada dalam lingkungan sosial dengan teman-temannya. Anak autis belajar berperilaku melalui pengamatan perilaku orang lain.
Selanjutnya, langkah-langkah penata laksanaan pendidikan anak autis di sekolah. Yang pertama, tentukan jumlah anak autis yang akan diterima, misal 2 anak dalam satu kelas dan lain-lain, atau untuk sekolah khusus akan menampung berapa anak autis dengan mempertimbangkan jumlah guru terlatihnya. Yang kedua, lakukan tes untuk melihat kemampuan serta menyaring anak. Yang ketiga, wawancara orang tua untuk melihat pola pikirnya, apa tujuan memasukkan anak ke sekolah. Yang keempat, buatlah kerangka kerja dan hasil observasi awal. Lalu, selanjutnya, yang kelima, susun bagaimana mengatur evaluasi anak dalam hal siapa yang bertanggung jawab mengawasi, menerima komplain, periode laporan perkembangan, dan lain-lain. Lalu, buatlah kesepakatan antara orang tua dan sekolah bahwa hasil yang dicapai adalah paling optimal. Baik, selanjutnya berbagai jenis terapi autisme. Salah satunya adalah terapi bicara, terapi fisik, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terus adalah anak yang mempunyai kebutuhan yang khusus yang tidak semua orang dapat punyai kebutuhan itu. Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang idiot, bukan anak yang harusnya dijauhi oleh orang banyak. Bukan individu yang mempunyai kekurangan khusus yang meliputi kekurangan dalam fisiknya, kognitifnya, maupun sosial emosinya. Namun, banyak orang yang mungkin orang-orang tersebut adalah orang yang tak berperikemanusiaan yang menempatkan anak berkebutuhan khusus layaknya di tempat sampah yang layaknya dibuang dan semakin diajukan. Padahal sebaliknya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan perhatian yang lebih guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan khususnya. Dan perlu diingat bahwa tidak semua makhluk Khalik itu sempurna. Semuanya tidak ada yang mulus, bahkan di balik kemulusan pasti ada yang hangus. Ada sisi yang sempurna di balik tampilan yang tidak sempurna. Seringkali orang tidak tersadar mereka memang memiliki paras serta fisik yang sempurna, namun sifatnya yang tidak berperikemanusiaanlah yang menjadi kebutuhan khususnya. Besarkanlah anak kita dengan cinta dan apresiasi yang positif, agar ia percaya bahwa dirinya begitu berharga, agar kelak ketika ia dewasa nanti, ia tak memerlukan banyak pujian dari orang lain, hanya untuk meyakinkan dirinya ia begitu berharga karena ia tahu dia telah berharga sejak lama. Anak autis ialah anak yang istimewa, walau banyak kekurangan ternyata di balik itu ada kelebihan, karena kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Tidak mungkin memberikan makhluk yang tidak memiliki kelebihan. Setiap makhluk memiliki kelebihan, termasuk salah satunya adalah anak autis. Saya pun mempunyai kakak kandung yang mengidap autis. Jadi, kepada kalian yang memiliki kerabat, kakak, anak, saudara yang mengidap autis, jangan pernah malu dan tidak perlu memikirkan penilaian dari orang lain. Justru sebagai orang tua, kerabat, kita harus selalu jadi pelindung anak autis dan harus selalu semangat mencari solusi yang terbaik. Mari kita lindungi dan peduli kepada anak berkebutuhan khusus, karena kita semua adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itu dia sedikit cuplikan tentang autisme. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian, dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sedikit pesan untuk kalian, bila kalian mempunyai kakak kandung seorang autisme, anak mengidap autisme, memiliki kerabat yang mengidap autisme, jangan dijauhi. Rangkul ia, berikan perhatian kepadanya, dan jangan malu ketika kita memiliki kerabat yang mengidap autisme, karena kita adalah sama. Kita dan ia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia memiliki ketidaksempurnaan. Tidak semua manusia itu sempurna. Kita memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Begitupun pula dengan anak autis. Mungkin ia memiliki kekurangan karena anak berkebutuhan khusus, namun di balik kekurangannya tersebut ada kelebihan yang tersembunyi.
Jadi, marilah kita lindungi dan peduli kepada anak autisme. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, kita kembali lagi di video selanjutnya yang mungkin akan tidak kalah menarik dari video ini. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.